Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ustadz harap kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Tolong disiapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam materi Ustadz pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bab 2 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak, apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, kalian nanti akan mampu menghargai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menjalankan sikap sungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga, menganalisis latar belakang dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kita akan mengenal latar belakang atau sebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1. Yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Jadi anak-anak, setelah turun wahyu ini, Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, pada malam hari. Ini adalah dasar hukum perintah dari Isra Mi'raj surat Al-Isra ayat 1. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah ini sebagai penggembira Rasulullah SAW dari Allah karena telah ditinggal oleh dua orang yang paling dicintainya. Siapa itu? Yang pertama yakni seperti yang Ustadz sampaikan di materi yang sebelumnya, yakni Abu Thalib, paman beliau, meninggal dunia, dan istri beliau Siti Khadijah di tahun yang sama. Masih ingat? Ketika meninggal dua kekasih Allah, dua orang yang dicintai oleh Rasulullah ini disebut pada tahun yang sama, maka disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kemudian anak-anak, yang ketiga, latar belakang Isra Mi'raj adalah untuk memperoleh perintah sholat fardu 5 waktu. Jadi Allah memberikan syariat atau perintah kepada hamba-hambanya melalui Rasulullah. Ini misalnya perintah puasa, ini melalui wahyu yang disampaikan malaikat Jibril, kemudian disampaikan Rasulullah. Tapi beda dengan sholat. Sholat adalah perintah yang paling istimewa karena perintahnya langsung disampaikan oleh Allah melalui Isra Mi'raj, bukan lagi melalui malaikat Jibril. Kemudian anak-anak, selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Nah,
Isra Mi'raj ini awalnya berasal dari dua kata, ada Isra dan Mi'raj. Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Jadi kalau Isra ini ada yang mengatakan berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini Isra. Sedangkan Mi'raj adalah berangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka Mi'rajnya artinya adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil yang Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai buraq yang dibawa malaikat Jibril dari surga ini menuju kemana saja. Yang pertama, Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa tidak langsung turun di Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq. Ada yang mengatakan buraq ini seperti kuda namun bersayap, kecepatannya melebihi kilat. Kita ingat Masjidil Aqsa letaknya di Palestina, sedangkan Masjidil Haram di Mekah, negara Arab. Berapa kilometer, berapa ribu kilometer jaraknya, tetapi hanya ditempuh oleh Rasulullah dalam sekejap menggunakan kendaraan buraq. Pertama, Rasulullah berhenti di Madinah, atau dulu sebelum dikenal Madinah dinamai kota Yasrib, untuk sholat 2 rakaat. Nah, kemudian anak-anak, malaikat Jibril menceritakan kepada Rasulullah bahwasanya engkau Rasulullah suatu saat nanti akan singgah di sini, akan tinggal di kota ini untuk membangun peradaban Islam. Jadi suatu saat kelak engkau akan berhijrah ke sini. Karena Rasulullah ketika itu belum ada gambaran Madinah, tapi Rasulullah sudah diramalkan nanti akan hijrah ke Madinah atau Yasrib ini dan mengembangkan Islam di sana. Yang kedua, anak-anak berhenti lagi di Tursina untuk sholat 2 rakaat. Bukit atau gunung Tursina ini sebenarnya adalah tempat di mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertemu atau berbicara dengan Allah, maka disebut wataklima. Jadi Nabi Musa ini nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Nah, ini bertemunya atau berbicaranya dengan Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, berhenti lagi. Jadi setelah berhenti di Tursina, berhenti lagi sebelum ke Masjidil Aqsa, yakni di Baitul Laham, untuk sholat 2 rakaat lagi. Nah, Baitul Laham ini adalah tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kalau sekarang orang barat menyebutnya Bethlehem, ya, aslinya dari Baitul Laham atau Bethlehem. Ini tempat kelahiran Nabi Isa. Rasulullah juga sholat di tempat itu. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sampai di Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Sudah ditunggu oleh para nabi di sana di Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Rasulullah ini diminta untuk menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa, karena Rasulullah merupakan termasuk mempunyai gelar Imamur Rusul wa Imamun Nabi, imamnya, pemimpinnya para Rasul dan Nabi. Baik anak-anak, selanjutnya yang keempat, dalam peristiwa ini di langit pertama, jadi setelah Isra Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu naiknya Rasulullah menggunakan buraq didampingi malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, kemudian Mustawa. Di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak, ada yang mengatakan para ilmuwan bahwasanya langit pertama ini disebut juga galaksi. Kalau kita pelajari IPA, galaksi yang kita ketahui ada galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat 9 atau 8 planet, kemudian meteor dan matahari, itu dalam satu galaksi. Artinya masih langit pertama. Bayangan kita bagaimana dengan langit ketujuh, langit kedua, selanjutnya sampai ketujuh. Dan hanya ditempuh oleh Rasulullah dalam semalam menggunakan buraq. Nah, di langit pertama ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di situ Nabi Adam, ya, di sebelah kanannya ada hitam-hitam, dan di sebelah kirinya Nabi Adam, di sebelah kirinya ada hitam-hitam, di sebelah kanannya ada putih-putih, dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Nah, apabila Nabi Adam ini
apabila Nabi Adam ini melihat sebelah kanan, yakni yang berwarna putih-putih, Nabi Adam akan tersenyum gembira. Sedangkan ketika melihat sebelah kiri, Nabi Adam yang melihat hitam-hitam akan merasa sedih. Mengapa demikian? Karena yang warna putih sebelah kanan ini melambangkan umatnya yang masuk surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah umatnya yang masuk neraka. Selanjutnya anak-anak, yang kelima, di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini adiknya Nabi Musa. Di langit keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Jadi selangit yang terakhir 7 Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi ke Mustawa, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika naik ke Mustawa ini malaikat Jibril sudah tidak berani menemaninya anak-anak. Hanya Rasulullah bertemu dengan Allah, dan Allah menyapa Rasulullah dengan yang sering kita baca setiap salat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dan dijawab lanjutannya dengan di tahiyat itu, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu ya, itu sapaan sambutan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah Allah memberikan perintah sholat sebanyak 50 rakaat ya, yang kemudian akan berkurang setelah diminta oleh Nabi Musa untuk menguranginya menjadi akhirnya sampai sekarang kita terima 5 rakaat. Selanjutnya anak-anak, kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan dengan wajah-wajah malaikat penjaga neraka yang wajahnya seram dan menakutkan. Ya, ini menggambarkan betapa kasar malaikat penjaga neraka, yang malaikat ini tidak akan mempunyai belas kasihan pada orang-orang yang disiksa, walaupun orang-orang yang disiksa ini meminta ampun, meminta pertolongan kepada malaikat, tetapi para malaikat tidak memperdulikannya, saking seram dan menakutkannya. Yang kedua, Rasulullah juga diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk, tapi malah orang tersebut lebih memilih daging yang busuk, sedangkan daging yang baik dibuangnya. Jadi daging yang busuk ini dibuang, daging yang baik dimakan. Nah, ini anak-anak menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia dia sering melakukan perbuatan zina. Ya. Yang ketiga, Rasulullah juga diperlihatkan orang-orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, setelah dipotong kemudian tersambung kembali, kemudian dipotong lagi terus-menerus tiada henti. Jadi setelah dipotong putus, berdarah-darah, kemudian tumbuh lagi, dipotong lagi, dan seterusnya. Ini anak-anak menggambarkan. Jadi ketika dia hidup di dunia, dia selalu berdusta atau berkata bohong. Kemudian selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Ada orang lain yang salah, dibuka aibnya di depan orang lain. Juga suka mengata-ngatai orang lain dan berkata bohong. Maka anak-anak, tolong, mulai saat ini kita sudah tahu bahwasanya hukuman orang-orang yang suka berbohong, baik berbohong kepada temannya, orang tuanya, ibunya, itu tidak baik. Nanti akan dipotong-potong lidahnya oleh Allah. Ya, jadi hindari berkata tidak bohong, karena yang jujur itu lebih baik. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Maka saking besarnya perutnya itu sehingga dia sulit untuk duduk, sulit untuk berjalan, dan juga sulit untuk tidur. Nah, ini anak-anak menggambarkan, jadi menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia selalu memakan harta riba. Harta riba itu melebih-lebihkan harta. Misalnya anak-anak punya temannya pinjam uang 1.000 untuk dibuat jajan. Kemudian bilang kepada temannya, besok kalau mengembalikan harus 2.000, yang 1.000 adalah bunga hutang. Nah, ini tidak boleh ya, ini termasuk riba. Dan juga
didapatkan dari harta yang tidak halal. Ini perutnya menjadi besar. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ini mencium bau yang sangat harum, ya. Dan bau harum ini merupakan, ternyata ketika ditanyakan kepada malaikat Jibril, adalah makam dari Siti Masito. Siapa Siti Masito? Siti Masito adalah pembantu dari Fir'aun yang disiksa bersama keluarganya. Konon karena ketika menyisiri istri Fir'aun, sisirnya jatuh, kemudian beliau mengucapkan astagfirullah atau mengelafadzkan nama-nama Allah dan dilaporkan kepada Fir'aun, sehingga Siti Masito bersama keluarganya dipaksa untuk ingkar kepada Allah, tetapi tidak mau, tetap dengan keteguhan hatinya percaya kepada Allah, sehingga dia dimasukkan ke dalam kuali yang besar, digoreng, dimasukkan di situ hingga meninggal dunia. Sehingga ketika di akhirat Siti Masito mempunyai makam yang sangat harum karena keteguhan hatinya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak, selanjutnya tanggapan masyarakat Mekah mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, jadi ada sahabat Nabi yang ketika Rasulullah mengatakan, tadi malam saya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 bertemu dengan Allah hanya satu malam. Satu sahabat yang tanpa keraguan membenarkan dan percaya akan peristiwa tersebut. Siapa yang dimaksud? Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu anak-anak, Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq karena orang yang pertama kali tanpa ragu membenarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. As-Siddiq sendiri artinya adalah jujur, artinya dapat dipercaya, orang yang mempercayai kebenaran, maka diberi gelar As-Siddiq, ya. Nah, berbeda dengan yang kedua, Abu Jahal. Abu Jahal ini justru menghina Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah atas peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan mengatai Muhammad ini sudah gila mungkin. Mana mungkin perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit ke-7. Itu hanya bualan orang-orang yang gila, kata Abu Jahal. Dia tidak percaya, bahkan mengajak orang-orang untuk menghina Rasulullah, ya. Nih, banyak orang-orang Mekah yang mentertawai cerita Nabi Muhammad ini tentang peristiwa Isra Mi'raj dan menganggap Nabi seorang pendusta. Baik anak-anak, demikian pelajaran tentang Isra Mi'raj kali ini, dan untuk insya Allah minggu depan kita akan mengikuti PTS atau pelatihan tengah semester dan materi SKI insya Allah sampai ini ya, Isra Mi'raj. Jadi yang pertama kemarin adalah hijrah ke Taif, yang kedua Isra Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.